Proyek pembangunan gedung 2 lantai Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kening, 2 Takalar di Desa Banjaring, Kecamatan Manggarabumbang, Kabupaten Takalar, ambruk pada Selasa, 4 November 2025, sore sekitar pukul 17.45 WITA. Beruntungnya, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Pantauan Tribun Timur di lokasi pada Jumat, 7 November 2025, menunjukkan kondisi bangunan masih berserakan. Sisa tiang beton, campuran semen, dan kerikil tampak menumpuk di area proyek. Besi penunjang bangunan terlihat bergelantungan tak beraturan. Beberapa pekerja tampak sibuk membongkar sisa konstruksi yang rusak. Mereka sibuk menghancurkan bangunan yang mulai goyah dan memisahkan besi dari campuran beton yang sudah ambruk. Proyek pembangunan sekolah ini menggunakan anggaran sebesar 2,5 miliar rupiah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN. Pekerjaan proyek dilaksanakan oleh CV Mega Buana Persada dengan konsultan pengawas CV Lingkar Karya Consultant. Kepala tukang proyek, Nurdin, mengaku belum mengetahui penyebab pasti ambruknya bangunan. Ia menyebut kejadian itu sebagai musibah yang tidak bisa diprediksi. Namanya juga musibah, ujarnya singkat di lokasi. Menurut Nurdin, saat ini pihaknya fokus membongkar bagian bangunan yang rusak sebelum melakukan pembangunan ulang. Kita bongkar dulu, baru kita bangun lagi, katanya. Namun, Nurdin enggan berkomentar lebih jauh mengenai proses pembangunan maupun kualitas material yang digunakan. Hingga berita ini ditulis, pihak CV Mega Buana Persada dan CV Lingkar Karya Consultant belum berhasil dikonfirmasi. Kepala Sekolah Min 2 Takalar, Muhammad Yunus, juga belum memberikan keterangan. Panggilan dan permintaan wawancara yang dilayangkan Tribun Timur belum direspons. Kejadian ini menimbulkan tanda tanya besar di publik terkait kualitas konstruksi bangunan. Proyek ini sendiri mendapat pendampingan Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulsel. Oh iya, baik, seperti yang kami ketahui bahwa pada tanggal 3 November 2025 kemarin, tepatnya pukul kurang lebih 18.30 jam 6 sore, di lokasi kegiatan itu dilakukan pengecoran plat lantai 2. Nah, di sana itu kan ada pekerjaan pembangunan kelas untuk Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Takalar dengan 3 ruang kelas. Nah, itu setelah kami dapat laporan bahwa pengecoran plat lantai 2 itu berangsur dilakukan 1 segmen, 2 segmen, 3 segmen. Nah, di saat pengerjaan pengecoran dilakukan, segmen 1, 2 ini mengalami kubu tiba-tiba jadi seperti itu, kemudian ambruk yang sementara dalam proses pengecoran. Karena
ketersediaan material mix sudah ada, maka pihak kontraktor melanjutkan di segmen ketiga. Alhamdulillah segmen ketiga itu aman, sampai hari ini tidak terjadi apa-apa. Jadi memang laporan itu baru kami dapatkan juga di hari esoknya. Pihak kami ambil karena memang lokasinya di daerah. Kemudian kami panggil kontraktor pelaksana, konsultan perencana dan pengawas. Dari ketiga pihak yang kami konfirmasi, mereka bertiga menyatakan bahwa seluruh aspek, seluruh spesifikasi, bahkan SOP dalam pengecoran pun mereka ketat dalam melaksanakan. Misalnya dijelaskan bahwa dalam pengecoran plat itu kita lakukan dulu pengecoran balok, tidak langsung plat lantainya. Gitu. Nah, ini lagi-lagi jadi pertanyaan di ketiga pihak juga yang terkait di sana, masih sampai hari ini juga masih belum menemukan kira-kira di mana letak kesalahannya sehingga bisa ambruk. Karena dari segi spesifikasi mereka juga meyakini bahwa ini bisa kita pertanggungjawabkan, seluruh spek juga kita tidak main-main sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati. Namun dari hasil rapat kemarin bersama pimpinan juga kami sepakati, kemudian pihak pelaksana, perencana dan pengawas bersepakat akan melanjutkan pekerjaan ini sampai dengan selesai. Artinya secara material mungkin ini jadi kerugian pihak pelaksana. Nah, alhamdulillah sih karena kami ini jadi resiko di kontraktor, di pihak pelaksana, maka kami pihak Satker, Satuan Kerja, pihak Kanwil tidak akan memberi kompensasi bahwa ini ada penambahan anggaran misalnya, tidak. Itu jadi resiko pelaksana. Nah, itu sudah tertuang juga di klausul kontrak. Nah, kalau klausul kontrak kan kecuali force majeure, keadaan darurat baru kita bisa kompensasi. Ini kan di luar force majeure sebenarnya. Mungkin ada di penahan penyangga yang roboh, yang lainnya dia ambruk. Tapi syukur alhamdulillah kami laporkan juga bahwa kejadian di sana tidak menelan korban, sedikit satu orang pun tidak ada korbannya. Ada sedikit benjol karena jatuh dari bawah tukangnya, tapi alhamdulillah sampai hari ini masih sehat bekerja. Nah, kemudian waktu itu setelah rapat kami sepakati juga bahwa segera mungkin dilakukan clearing, pembersihan kembali, kemudian dilakukan percepatan. Kenapa? Karena pekerjaan ini harus selesai juga. Karena ini masuk protas program presiden di SBSN itu, program prioritas negara. Nah, ini salah satu di segmen di bidang pendidikan. Jadi target di Desember itu tetap kita lakukan, canangkan harus selesai Desember. Makanya 2-3 hari ini sudah clearing, dan insya Allah tadi saya update ke kontraktor sebelum ini, mereka tinggal membersihkan dan kemudian menaikkan kembali kolom, membuat kolom yang baru. Dan satu laporan yang bagus juga kami dengar dari sana bahwa satu pun besi tidak ada yang patah. Nah, ini berarti memang spesifikasinya memenuhi. Kalau spesifikasi di bawah standar, maka kolom yang jatuh itu pasti patah besinya, tapi tidak melengkung. Jadi kemungkinan memang menurut ini analisa sementara ya, teman-teman di lapangan itu kemungkinan adanya di perancah atau penahan yang cor itu yang biasanya dari bambu atau apa yang retak kemudian jatuh. Berarti ada investigasi lanjutan Pak? Ini juga kami laporkan. Tadi siang pada Jumat kami dikonfirmasi pihak kontraktor, perencana dan pengawas dipanggil ke tim Polda karena kebetulan kami juga adakan pendampingan. Jadi mereka sudah mengklarifikasi ke sana. Tadi saya update lagi juga bahwa pihak Polda bukan mengurtakan, menganjurkan untuk segera dilakukan clearing, kemudian yang penting kontraktornya siap bertanggung jawab melakukan pekerjaan ini dengan selesai sesuai target. Iya, jadi alhamdulillah sih sampai hari ini kami tidak ada larangan untuk pekerjaan. Kemudian kita lanjutkan di lapangan dan insya Allah target Desember itu bisa kita selesaikan seperti itu. Berapa total anggarannya Pak? Total anggaran di sana tuh kurang lebih nilai kontraknya 2.548.500.000. Luas bangunan? Nah, ini ada volume kan berlantai nih Pak, Mbak. Jadi saya kurang tahu detail, kurang
3 berarti 6 RKB. 3. Kalau min itu kurang lebih 7 kali 7 ya, 1 RKB. 21 berarti mengali ini yang saya tidak tahu betul. Yang jelas 6 RKB. Plus toilet dengan fasilitas apa yang selasar apa segala macam. Terus ruangan apa saja yang rubuh? Ruang kelas. Iya. Kelas apa? Kelas belajar, ruang kelas belajar. Iya, RKB. Jadi memang ini pembangunan ruang kelas. Jadi 2 lantai itu di bawah 3, di atas 3. Nah, inilah plat lantai 2 yang kita buat kemarin yang rubuh. Tapi di 3 yang di bawah ini tadinya 2 segmen yang rubuh, satunya tidak. Jadi teman-teman bisa melihat langsung ke lokasi kalau ada 1 segmen yang masih bertahan. Nah, ini keyakinan penyedia juga kemarin pelaksana tetap melanjutkan karena mereka meyakini bahwa spesifikasi saya sudah SOP saya sudah betul. Akhirnya setelah ambruk yang 2 ini, selain karena ketersediaan ready mix sudah ada yang sudah mereka pesan, itu kan nggak bisa dibuang di mana, harus dipakai segera. Akhirnya dilanjutkanlah di segmen ketiga. Alhamdulillah segmen ketiga ini aman, sampai hari ini masih berdiri. Pak, ini kan dilakukan investigasi. Kalau investigasi untuk kerugian yang ambruk ini berapa? Wah, itu di luar kewenangan saya. Kalau menghitung kerugian itu kan ada auditor. Kita kan ada APIP, Ijen, atau auditor dari luar, biasanya BPK. Tapi saya rasa mereka bisa mungkin setelah pekerjaan ini selesai. Kalau sementara berjalan mungkin bisa juga dilakukan. Ya tergantung dari kewenangan auditor lah. Kalau menghitung kerugian kan kewenangan itu di mereka. Berarti yang ambruk ini hanya karena penyangga yang diduga sementara? Boleh jadi, tapi ini masih analisa sementara ya. Soalnya tadi saya coba tanya kira-kira besinya gimana, tapi besi pan ada yang patah. Berarti spesifikasi. Ya, dari pihak Polda sendiri siapa-siapa yang diperiksa? Dari pihak kontraktor, konsultan perencana dan pengawas. Gitu. Berarti targetnya tetap bulan Desember selesai. Iya, karena ini masuk program prokes, Pak. Jadi ini prokes program presiden yang SBC kan sumbernya dari SBC harus selesai. Seperti itu. Saya sudah di AG buat tim pengadaan barang dan jasa di kantor BNPB. Oke, Mbak Lin. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.